Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali pada acara ngaji IT, ngoprek agar teruji IT. Bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik dan puasanya lancar bagi yang menjalankannya. Perkenalkan, nama saya Rener Nakazori selaku moderator, dan di sini saya akan memimpin jalannya acara. Kali ini saya ditemani oleh pemateri kita, yaitu Kak Zahra yang akan membawakan materi yang berjudul mengenal dan implementasi routing OSPF. Jadi, apakah Kak Zahra sudah siap? Ya, sudah siap. Oke. Kalau sudah, saya memberi himbauan untuk para peserta, diharapkan untuk selama acara berlangsung, mematikan mic serta menyalakan kamera agar acara dapat berlangsung. Langsung saja, untuk Kak Zahra, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Rainer. Halo semuanya, nama saya Azara Trikarnawati, saya Sekolah Desain Pengharapan Bangsa, dan malam ini saya diberi kesempatan untuk mengisi materi yang berjudul mengenal dan implementasi routing. Ada 4 yang akan dibahas malam ini. Yang pertama OSPF, yang kedua LSA tipe, ada 7 LSA tipe, ketiga dynamic routing, keempat network. OSPF, Open Shortest Path First, itu open standard dan dia juga linked routing protocol using Dijkstra algoritma, multicast for exchange information, use port 89, administrative distance 110, lossless routing protocol support VLSM atau CEDR, support IPv6 metric using cost, fast convergence, equal load balancing only, dan juga using area atau backbone area dan non-backbone area. Pengertian dynamic routing. OSPF merupakan salah satu open standard dynamic routing protocol yang termasuk ke dalam kategori linked state routing protocol. Linked State Routing Protocol merupakan routing protokol yang membuat topologi jaringan keseluruhan di satu domain serta melakukan perhitungan base path setiap node-nya menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra itu apa sih? Algoritma Dijkstra merupakan algoritma untuk mencari jarak terpendek di antara node. Algoritma Dijkstra membandingkan cost ke setiap node dan membandingkannya untuk mencari cost terkecil menuju tujuan. OSPF. Sifat OSPF itu mirip kayak kenalan loh. Semisal kalian kenalan sama si A, terus abis itu kenalan sama si B, sambil ngenalin si A ke si B, terus kenalan sama si C sambil introduce si A dan B ke si C. Makanya router OSPF itu punya topologi table sendiri loh. Nggak perlu kayak EGRP yang kalau putus nggak ada backup route. Sifat switch kan broadcasting paket. Bisa network down atau kebanyakan LSA paket yang jalan di jaringan switch. Nah, oleh karena itu diperlukan yang namanya ketua dan wakil ketua yang di istilah OSPF disebut DAT atau designated router dan BDAT atau backup designated router. Cukup kirim kedua orang ini biar DR yang broadcast LSA dari yang lain. Loh, tapi kan family relay switch tidak membroadcast paket. Ya makanya membuat non-broadcast multi-access atau NBMA. Itu multi-access. Network down karena kebanyakan LSA itu bisa terjadi.
proses pemilihan BDR. Router ID atau IP interface atau IP loopback yang paling tinggi akan menjadi DR. Proses pemilihan hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja jika semua router pada jaringan multi-akses belum selesai melakukan booting. Kemudian, router dengan ID router yang lebih rendah akan menjadi DR. Ini bisa menjadi router kelas bawah yang membutuhkan waktu lebih sedikit untuk boot. Atau bisa jadi kalau router yang ID-nya paling tinggi itu namanya lama bootingnya, dan dia tidak akan menjadi DR. Untuk men-select DR dan BDR bisa kita lihat dari pertama router ID-nya, kedua IP loopback-nya kalau router ID-nya nggak ada, dan ketiga IP interface-nya kalau IP loopback-nya nggak ada. Link stack. Link stack mengetahui peta keseluruhan atau topologi dalam jaringan untuk menentukan shortest path. Link adalah interface dari router. State adalah ke router network mana interface tadi terhubung. Link state router bekerja dengan mengirim link state advertisement atau LSA ke router link state lain dan disimpan di link state database atau LSDB. LSA seperti puzzle yang membentuk LSDB. LSDB itu apa sih? LSDB adalah gambaran keseluruhan jaringan yang kita sebut topologi. Ketika LSDB sudah lengkap, maka SPF menghitung shortest. Sini ada topologi pemilihan link state berdasarkan matriks. Di sini kita punya 3 jalur nih. Nah, jalur pertama sama jalur kedua itu hanya melewati satu router, sedangkan jalur ketiga melewati 2 router. Tapi kenapa dari 3 jalur rute ini yang dipilih itu yang melewati 2 rute? Kenapa sih? Apa alasannya? Kenapa memilih yang melewati 2 rute? Dan kenapa nggak rute 2 saja yang lebih dekat dan hanya melewati 1 rute saja? Nah, sekarang kita bahas. Rute pertama itu dia dari rute A menuju rute B menghasilkan metric cost 40. Ditambah metric cost dari rute B ke rute F, metric cost-nya 50. Dan menghasilkan keseluruhan metric cost-nya 90. Lalu rute 2 nih, dari A ke C metric cost-nya 20, ditambah dari rute C ke F metric cost-nya 60. Dan menghasilkan keseluruhan jadi 80, hanya berkurang 10 bukan? Sekarang lanjut ke rute yang terakhir. Nih, rute yang ketiga. Nah, di rute ketiga ini, dari rute A ke rute D, metric cost-nya hanya 20. Lalu, dari rute D ke rute E, dia menghasilkan 10 cost. Nah, dari rute E ke rute F, metric cost-nya 30. Nah, dari metric cost 20 ditambah metric cost 10, lalu ditambah 30, hasil keseluruhannya menghasilkan metric cost 60 saja. Nah, makanya kenapa si rute ketiga ini, walaupun dia melewati 2 router, dia dipilih menjadi SPF base path karena dia memiliki jalur metric cost terkecil. Katanya nggak boleh terhubung ke area selain area 0. Virtual. Ini kegunaan virtual. Fitur SPF agar area selain area 0 seakan-akan terhubung langsung ke area 0 atau area backbone. Solusi untuk SPF multi-access yaitu dengan men-select atau menunjuk satu router untuk jadi leader yang mengirim LSA yang bernama DR, Designated Router,
dan cadangannya kalau DR-nya mati, yang disebut backup designated route atau BDR. OSPF terdapat 4 rute. 0 rute OSPF biasa atau intra area, O1A atau rute OSPF yang didapat dari area OSPF lain. OE1 rute OSPF yang didapat dari protokol routing yang berbeda. OE2 rute OSPF yang didapat dari routing protokol yang berbeda juga. Lalu bedanya S1 dan E2 apa? S1 biasanya digunakan untuk menghubungkan rute-rute dari berbagai macam routing protokol di dalam satu ISP. Matriksnya akan bertambah sendiri tergantung dari berapa besar kos yang dilalui tiap titik. E2, default. Bedanya dengan S1 adalah metriknya tetap. Contoh, kalau E2 metriknya 1120, di semua router OSPF akan bilang metriknya 1120. Tapi kalau S1 akan dikalkulasi lagi, tergantung dari berapa banyak yang dilalui. ABR atau area border route. Ini adalah router yang menghubungkan area beda. ASBR atau area autonomous system border route. Ini adalah router yang menghubungkan SPF dengan protokol routing lain. Dynamic routing SPF. Terdapat 2 link state routing protokol yang saat ini dapat diimplementasikan, yaitu OSPF dan ESIS. Proses dalam melakukan adsensi adalah sebagai berikut. Pertama, pada saat awal, router yang sudah dikonfigurasi SPF berada di step down. Kemudian, router mulai list semua nickboard-nya dan kemudian mulai mengirimkan paket hello. Pada tahapan ini, OSPF akan berada di step ini. Router yang sudah menerima paket hello balikan dari router tetangga akan berubah stepnya menjadi two-way. Router selanjutnya akan menentukan router mana yang akan menjadi DR dan BDR berdasarkan router ID terbesar atau pada broadcast network. Pada tahapan ini, OSPF akan berada di step extra. Lalu, router akan bertukar local database atau DBD, sehingga memiliki database dari network OSPF. Pada tahapan ini, OSPF akan berada di state exchange. Nah, router selanjutnya akan mengirimkan link state request atau LSR untuk meminta network baru yang kurang dalam topologi database dan akan mendapatkan link state update atau LSU, sehingga router database tersinkron satu dengan yang lainnya. Pada tahapan ini juga terjadi perhitungan base path menggunakan algoritma Dijkstra. Tahapan ini bisa disebut state loading. Setelah semua tahapan sinkronisasi network database antar router selesai, OSPF step akan berubah menjadi full. Hal tersebut menandakan proses absensi SPF telah selesai dan router sudah bisa men-forward paket. Di sini ada topologi proses absensinya. Nih, pertama ada down state, lalu ke init state yang ada hello-nya, terus two-way state, lalu ke extract state, terus ke exchange state, loading state, lalu terakhir full state. Tipe area dalam OSPF ada 5. Pertama, standar area atau yang biasa kirim summary, link update, dan external route.
Yang kedua, backbone area atau biasa disebut area 0. Semua area yang terhubung ke area 0 akan bisa ping. Ingat, backbone juga salah satu area standar semua standar aturan OSPF. Semua area selain area 0. Contohnya, area 1 harus terhubung dengan area 0, apalagi kalau mau ke area lain. Lalu contoh kedua, ke area 2. Area 2 ini juga bisa terhubung ke area 0. Area 2 ini juga harus terhubung ke area 0. Ketiga, stop area. Atau area ini bisa disebut ujung dari network. Router ABR di area ini menghasilkan LSA summary dengan link ID 0.0.0.0. Router-router pada area ini akan menggunakan default route yang dihasilkan oleh router ABR untuk mencapai destination network di luar area stop. Keempat, totally stop area atau tidak menerima summary route dan external route. Tipe yang area ini cuma di Cisco Proprietary. Lalu kelima, not so stubby area, NSSA. Sama kayak stop yang lain, cuma dia boleh punya ASBR dan bisa nerima internal dan eksternal. NSSA ini ibarat kalau di view network kita itu stub. Cuma di balik stub itu ada routing protokol lainnya yang punya beberapa network. LSPF, LSA tipe itu ada 7. Yang pertama, LSA tipe 1. Router LSA. Yang berisi router ID dari router-router yang jalanin OSPF. Lalu LSA tipe 2 atau network LSA yang berisikan network yang dibawa oleh router-router OSPF tersebut. Selanjutnya LSA tipe 3 atau summary LSA yang berisikan summarisasi router-router network. Biasanya ini ada di ABR atau area boundary router. Router yang menghubungkan dua area atau lebih. LSA tipe 4, summary SBR LSA. Biasanya berisikan summarisasi router-router eksternal di luar OSPF. Lalu LSA tipe 5, autonomous system atau AS eksternal LSA. Biasanya ini berisikan router-router eksternal. Kayak LSA tipe 5 dan 4 biasanya ada di ASPR. Router OSPF yang menghubungkan OSPF dengan routing protokol lain. Selanjutnya LSA tipe 6, multicast OSPF LSA atau group membership LSA. Lanjut ke LSA tipe 7 atau NSSA external LSA yang berisikan OSPF, area stop, itu yang ngeblok LSA tipe 4 dan tipe 5 atau melakukan masking. Ini kita berdasar satu LSA tipenya dari LSA tipe pertama atau router LSA. Merupakan paket LSA yang dikirimkan oleh router yang tergabung dalam area yang sama atau intra di jaringan OSPF. Dan LSA tipe 1 atau router LSA tidak akan dikirimkan keluar dari area tersebut. LSA ini digunakan untuk advertise informasi interface dari router yang diaktifkan oleh OSPF dan statusnya ke neighbor OSPF dalam satu area. Dan juga LSA tipe 1 ini nanti berisi informasi dari router ini ke router link state area. Itu kayak area 0 di LSA tipe 1.
Ini isinya router ID dari semua router-router yang jalanin SPF di area yang sama. Untuk LSA tipe 1, informasi link ID dan advertise router biasanya sama atau router ID masing-masing router. Dan informasi link count pada LSA tipe 1 itu isinya seperti itu. Router sebelah punya berapa link ya? Lanjut. LSA tipe 2 atau network LSA. LSA ini merupakan paket yang di-generate oleh DA, designated router, ke seluruh router yang terhubung secara langsung dalam satu segmen, dan LSA tipe 2 akan dikirimkan ke seluruh network dalam satu area dan tidak akan dikirimkan keluar dari area tersebut. LSA tipe 2 ini berisi informasi router ID dari perangkat router yang menjadi DA. Kalau di LSA tipe 2, area nolnya netlink space. LSA tipe 2 ini isinya adalah link-link atau rute-rute yang dibawa oleh masing-masing router. Kayak, gue punya kenalan siapa aja, dan lu punya link atau kenalan kemana aja nih, kita compare yuk. Sosialis banget ini OSPF, sering membangun koneksi dan network. LSA tipe 3, summary LSA, adalah paket yang digenerate oleh area border router atau ABR yang merupakan ringkasan dari network-network dari area SPF dalam satu AS atau autonomous system, dan di-advertise ke network di mana ABR terpasang. Seperti yang kita ketahui, ABR merupakan router yang terhubung ke lebih dari satu area. Ketika dapat informasi dari area 1, maka ABR akan mengirimkan informasi tersebut ke area yang lain menggunakan LSA tipe 3 ini, summary LSA. Tidak seperti LSA tipe 1 dan 2, untuk LSA tipe 3 ini akan di-advertise keluar area atau inter-area. Kapan ini LSA tipe 3 muncul? Kalau ada sebuah router yang terhubung ke OSPF area lain. Dan LSA tipe 3 ini lebih dikenal dengan summary netlink space. LSA tipe 3 ini juga yang bikin routing table dalam SPF jadi 0, 1A. LSA tipe 4 atau summary SBR LSA. LSA tipe 4 itu seperti tipe 5 atau kakak beradik lah ya. Ini LSA tipe 4 adalah paket yang digunakan untuk mengirimkan informasi mengenai SBR ke area yang lain, yang mana SBR ini nanti yang akan meng-advertise external route atau LSA tipe 5. LSA tipe 4 ini juga di-advertise langsung dan digunakan oleh SBR dalam lokal area. Namun, oleh ABR di setiap area dalam satu AS yang sama. Inti dari LSA tipe 4 ini adalah supaya ABR bisa ngasih tahu ke router-router lain yang ada di area 0 bahwa di area 1 terdapat router yang jadi ASBR. LSA tipe 5, AS External LSA. Autonomous System atau AS External LSA merupakan paket yang digenerate oleh ASBR, Autonomous System Boundary Router, untuk mengirimkan redistribute route eksternal ke jaringan SPF dalam suatu AS. External route ini merupakan informasi routing di luar jaringan AS atau SPF. Bisa BGP, RIP, SPF, atau static route. Metode yang digunakan untuk melakukan redistribute nanti akan ada dua cara, yaitu S1 atau AS tipe 1 dan E2 AS tipe 2.
Yang sudah tadi saya bilang, LSA tipe 4 dan LSA tipe 5 seperti kakak beradik, karena di mana ada LSA 4, di situ ada LSA 5. LSA tipe 5 inilah yang bikin routing table dalam SPF jadi 0E2. LSA tipe 6 atau multicast OSPF LSA. Multicast OSPF LSA atau group membership LSA. Note-nya di sini LSA tipe 6 saat ini tidak disupport oleh sistem dari OSPF-nya. LSA tipe 6 adalah multicast OSPF. Hanya router-router yang dapat multicast OSPF yang dapat LSA tipe 6. Tapi LSA tipe 6 ini semenjak muncul OSPF versi 3 atau IPv6 OSPF udah nggak digunain lagi. Nah, OSPF tipe 8 kalau di IPv4 OSPF ini buat carrier route BGP atribut. Tapi sama halnya seperti LSA tipe 6, banyak yang nggak support. LSA tipe 7 atau NSSA External LSA. Tipe LSA ini digunakan oleh area SPF yaitu NSSA atau Not So Stable Area, supaya ketika ada redistribute route eksternal dan melewati area yang tidak support LSA tipe 5, tetap dapat berjalan dengan baik. Misalnya, di banyak kasus, ketika ada redistribute route eksternal dan melewati area stub, di mana di area ini LSA tipe 5 tidak didukung, maka kita bisa menggantinya dengan area NSSA. SPF area stub itu ngeblok LSA tipe 4 dan tipe 5. Itu dia punya dengan LSA tipe 7. Nah, cara untuk ngakalin supaya external route bisa di-deliver melalui stub ini, berarti kita harus masking LSA tipe 5 ini dengan LSA tipe 7. Jadi, aturan stub terpenuhi. Atau ngeblok LSA tipe 4 dan LSA tipe 5 di suatu area. Tapi begitu lolos dari stub, LSA tipe 7 akan dibuang dan hanya kelihatan LSA tipe 5. Kayak contohnya, jadi kita keluar pintu nih. Cuma kalau pakai LSA tipe 7 tuh nggak bisa. Yang pada akhirnya kita nggak bisa keluar kan. Nah, caranya tuh gimana sih? Berarti kan caranya kita masking atau pakai topeng LSA 5 tuh. Nah, berarti selanjutnya akhirnya nama LSA 7 ini tuh diganti jadi LSA tipe 5. Lalu setelah udah sampai luar, karena udah bisa keluar, habis itu LSA tipe 7-nya malah dibuang. Dan dia malah ngambil si LSA tipe 5. LSA tipe 7 inilah yang responsibel untuk mengubah route SPF menjadi 0M2 atau 0M1. Oke, segitu aja dari saya. Boleh, Kak, kalau ada yang mau bertanya, silahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih Kak Zara buat materi yang udah disampaikan. Bagaimana nih teman-teman dengan materi yang udah disampaikan sama Kak Zara? Menarik bukan? Mulai ngebahas pengertian dinamik routing sampai ke router LSA-nya, dan lanjut pada sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau boleh bertanya melalui kolom chat. Yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya nih, dari Kak Jupapi Munyanyo. Bedanya apa? Bagaimana bedanya konfigurasi OSPF dengan di router lain seperti Mikrotik atau dan lain-lain? Kak Zahra, bagaimana?
tanggapannya? Kalau menurut saya nggak ada bedanya sih Kak. Dia tetap sama-sama menggunakan area backbone atau area 0. Ini ada yang bertanya nih dari Kak Anat TKJ. Izin bertanya Kak, apakah OSPF memiliki batasan penggunanya Kak? RIP sama SPF itu menurut saya bagusan SPF sih. Terus izin bertanya apakah SPF memiliki batasan penggunanya Pak? SPF memiliki batasan pengguna. Maksimum 80, tapi lebih baik di bawah 50 sih. Di bawah 80 atau 50. Ada yang bertanya nih dari Kak Kevin Haikal. Jika routing OSPF ada banyak, apakah routernya akan lag atau tidak stabil? Betul, kalau routing SPF ada banyak, akan lag atau tidak stabil. Ya makanya dianjurkan tidak melebihi dari 80. Oke, kurang lebih seperti itu ya Kak Kevin, semoga menjawab pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Ada yang bertanya lagi nih dari Kak Cupapi Munyanyong. Ganti deh Kak, maaf tapi nggak apa-apa deh. Saya masih penasaran, apa Kakak tahu kenapa OSPF perlu special area? OSPF perlu special area karena ada 5 tipe OSPF yang termasuk, dan salah satunya adalah standar area. Yang bertanya lagi nih dari Kak Kevin Haikal. Maaf Kak, mau bertanya lagi. Kalau untuk routing lainnya seperti BGP, YJRP, RIP, dan lain-lain, apakah bisa lebih dari 80 dan stabil? Kalau seperti BGP, IRP, RIP, apakah bisa lebih dari 80 Pak? Dan saya sih sendiri kurang tahu, cuma mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jawab untuk pertanyaan Kak Kevin Haikal. Ada yang mau bertanya lagi nih dari Kak Anna TKJ. Izin bertanya lagi Kak, cara membuat OSPF gimana ya Kak? Dari Anna TKJ lagi nih. Salah Kak, pertanyaannya bukan membuat OSPF, tapi cara kerja OSPF itu sendiri gimana Kak? Cara kerja SPF itu pertama, setiap router membuat clean state paket atau LSP. Kemudian LSP biasanya didistribut ke semua network menggunakan reset advertisement atau LSA tipe 1 dan menentukan DR dan BDR dalam satu area. Lalu masing-masing router menghitung jalur terpendek atau shortest path ke semua network berdasarkan cost routing. Jika ada perbedaan atau perubahan table routing, router akan mengirimkan LSP ke DR dan BDR melalui alamat multicast. Alamat multicast 224.0.0.6. LSP akan didistribut oleh DR ke router network lain dalam satu area, sehingga semua router networknya akan melakukan perhitungan ulang jalur terpendek. Mungkin kalau ada salah bisa dikoreksi. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya dari Kak Kevin Haikal lagi nih. Saya mau nanya,
apa perbedaan OSPF sama routing lainnya seperti BGP, IGRP, dan lain-lain? Kalau perbedaan SPF sama BGP itu kan SPF teknik routing yang dikembangkan untuk IT yang berdasarkan pemilihan jalur dan jalur paket data yang terdekat tuh. Nah, sedangkan kalau BGP inti dari protokol routing internet yang menjadi backbone dari jaringan internet dunia. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Oke, karena sudah dirasa waktu kita sudah singkat, kita akhiri acara ini. Terima kasih buat Kak Azhara dan teman-teman sekalian karena sudah menyempatkan hadir pada acara ngaji IT hari ini. Sebelum mengakhiri acara, kita foto-foto terlebih dahulu ya. Dimohon para peserta untuk menyalakan kamera ya. Oke, 1, 2, 1, 2. Oke, mungkin kita akhiri acara hari ini. Terima kasih semuanya sekali lagi sudah hadir pada acara ngaji IT hari ini. Reminder untuk tetap terus ikutin acara ngaji IT. Terakhir, jika dari kalian ingin sertifikat, bisa ditanyakan saja melalui grup, nanti detailnya saya sampaikan di grup. Jadi saya Renar, selaku moderator, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.